Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natalia dengan stambuk F521211043 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Tadulako. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang sistem pada jasa layanan parkir, yaitu PARIS, Parking Information System. PARIS, Parking Information System, adalah sebuah sistem informasi yang dibuat oleh SSI, Solusi Sistem Informasi, untuk mengatur keamanan dan kehandalan parkir. PARIS bisa mengelola transaksi parkir dengan sistem satu lokasi, satu PARIS, online dan offline. Sistem tersebut akan tidak efektif jika PARIS memiliki lebih dari satu lokasi parkir yang berjauhan dan tidak dapat terhubung dengan baik. Pengelola akan kesusahan melakukan update dan membuat laporan di semua lokasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, akan dibuat aplikasi PARIS Manajemen Klien. Aplikasi ini akan menghubungkan dan melakukan sinkronisasi data antara PARIS offline dan online. Perubahan data dapat didistribusikan ke semua lokasi parkir dengan satu kali memasukkan data. Tidak hanya itu, member parkir bisa mendapatkan informasi ketersediaan slot parkir dari PARIS Manajemen Klien melalui aplikasi mobile. PARIS Manajemen Klien dibangun dengan SDLC model waterfall, dimulai dengan analisis kebutuhan sistem, kemudian membuat desain sistem, pengkodean sistem, dan terakhir adalah melakukan uji coba sistem. Kesimpulan tugas akhir ini adalah PARIS Manajemen Klien dapat membantu menghubungkan PARIS dengan melakukan sinkronisasi database secara otomatis, sehingga SSI ataupun klien bisa mendapatkan ataupun merubah data dengan mudah. PARIS Manajemen Klien juga membantu membuat laporan dari semua PARIS online dan membantu member PARIS untuk mendapatkan informasi ketersediaan slot parkir di lokasi-lokasi parkir PARIS secara real time. Analisis kebutuhan PARIS terdiri dari 3 poin, yaitu yang pertama, sistem dapat mengelola klien-klien PARIS. Kedua, sistem dapat mengelola lokasi-lokasi PARIS. Dan yang ketiga, sistem dapat menginformasikan ketersediaan slot parkir di suatu lokasi PARIS. Berikutnya adalah kebutuhan fungsional PARIS, yaitu yang pertama, membuat master klien. Kedua, membuat master lokasi parkir. Ketiga, menjalankan PARIS online. Keempat, membuat master slot parkir. Kelima, membuat master user PARIS Manajemen Klien. Keenam, sinkronisasi database. Ketujuh, sinkronisasi data slot parkir. Dan yang kedelapan, mendapatkan informasi ketersediaan slot parkir di suatu lokasi. Selanjutnya, kebutuhan non-fungsional, yaitu kebutuhan lain yang tidak termasuk fungsi atau proses adalah sebagai berikut. 1. Karakteristik sistem. A. Membatasi hak akses aplikasi dengan fungsi login. B. Sinkronisasi database bisa berjalan sendiri tanpa ada pengguna yang menjalankan. C. Laporan disajikan dalam bentuk grafik. 2. Perangkat lunak. A. Menggunakan minimal Windows 7. B. XAMPP 5.6.3. Yang pertama, PHP 4.6. Yang kedua, MySQL 5.0. Yang ketiga, FileZilla Server 0.9.41. C. Browser Google Chrome atau Mozilla Firefox. 3. Kebutuhan perangkat keras. A. Kebutuhan RAM
Komputer server minimal 1 GB. B. Kebutuhan storage 1 GB. C. Jaringan internet. Kemudian kita beralih ke UML, Unified Modeling Language, yang merupakan bahasa spesifikasi standar untuk mendokumentasikan, menspesifikasikan, dan membangun sistem perangkat lunak. Selanjutnya, yaitu UML pertama, Use Case Diagram. Use case yang mendeskripsikan sistem, lingkungan sistem, serta hubungan antara sistem dengan yang lainnya. Sekumpulan aksi sekuensial yang ditampilkan sistem yang tampak dari nilai aktor khusus. Kedua, activity diagram. Activity diagrams, gambar pertama, untuk menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Gambar kedua, activity diagram kendaraan keluar dari sistem yang sedang berjalan. Ketiga, sequence diagram. Sequence diagram operator merupakan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem operator. Dan yang keempat, kelas diagram. Kelas diagram merupakan sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Itulah beberapa penjelasan yang bisa saya berikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.